Di tengah peliknya prediksi bahwa tahun 2023 ini menjadi tahun resesi, kalangan pengusaha memandang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 cukup cerah, seperti yang ditargetkan oleh pemerintah, yaitu ekonomi Indonesia akan terus tumbuh saat dihadapkan pada sejumlah tantangan. Lantas, apakah pengusaha akan menggaungkan optimisme menghadapi tantangan perekonomian 2023? Sudah bergabung bersama saya melalui sambungan daring Bob Azam, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Selamat pagi Pak Bob, salam sehat Pak ya. Selamat pagi. Ya, Pak Bob, Sehat, kita sehat. bicara mengenai optimisme para pengusaha Pak. Meskipun 2023 diinformasikan banyak sekali resesi dan juga sesuatu yang berat terkait dengan suku bunga bank, kemudian juga dengan lemahnya daya beli masyarakat. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Ya, memang 2023 ini kan kita tidak lepas dari pemulihan ekonomi ya. Setelah pandemi 2021, 2022 kita menuju pemulihan ekonomi. Dan saya rasa di 2022 dan 2023 kita nanti akan ada di ujung pemulihan ekonomi. Nah, kalau melihat kayak begitu kan sebenarnya kita berharap ada pertumbuhan yang terus continue, tapi juga seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Yuda bahwa kita tidak lepas dari tekanan resesi global yang akan kita hadapi di 2023. Nah, untuk sektor-sektor tertentu ya seperti tekstil, garment, ini kuartal keempat 2022 sudah menerima order ya untuk tahun 2023, di mana ordernya itu ada yang drop sampai 30, bahkan ada yang sampai 50%. Jadi sebenarnya resesi global itu untuk bidang-bidang tertentu itu sudah langsung dirasakan oleh beberapa sektor industri di kita. Tapi untuk sektor yang lain seperti tourism, kemudian juga transportasi darat, transportasi udara, ya itu menunjukkan angka pemulihan. Jadi sektor by sektor memang situasinya berbeda ya. Nah, sedangkan sektor yang lain seperti telekomunikasi, kemudian juga makanan minuman dan sektor transportasi, telekomunikasi itu akan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan konsumsi yang ada di Indonesia. Jadi ada yang kita optimis, tetapi ada juga yang perlu kita perhatikan ya, terutama resesi global yang saya rasa banyak yang bilang anti resesi ya, tapi saya merasa bahwa kita nggak akan lepas dari pengaruh resesi global ya. Iya Pak Bob, kalau tadi Pak Bob mengatakan sebagian sektor sudah mulai terkena imbasnya, salah satunya tekstil. Lalu kira-kira strategi apa Pak untuk mengantisipasi kondisi yang semakin buruk, terutama tadi ada permasalahan kenaikan suku bunga, kemudian juga faktor ekonomi global. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang memang diperlukan, terutama pihak pemerintah untuk membantu hal ini Pak? Ya, saya rasa harus membangun policy yang benar-benar kondusif ya untuk dunia usaha yang sedang menghadapi ancaman resesi global ya di tengah pemulihan ekonomi ya. Jadi tidak ada cara lainnya di dunia usaha selain meningkatkan efisiensi dan produktivitas ya. Dan ini tidak hanya dijalankan di Indonesia, di hampir semua negara juga mereka akan melakukan efisiensi dan peningkatan produktivitas ya. Sebagai gambaran ya, kemudian ekonomi karena resesi ini juga diperkirakan akan memakan waktu yang cukup panjang ya. Bisa 1 sampai dengan 3 tahun. Dan salah satu challenge-nya adalah resources gitu loh. Ya di US, di Jepang, di Eropa, mereka juga nggak gampang melakukan pembalikan ekonomi, recovery ekonomi, karena mereka juga shortage tenaga kerja. Sedangkan di kita, tenaga kerjanya kan sebenarnya berlebih-lebihan ya. Nah, jadi sebenarnya di satu sisi di dunia usaha kita perlu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan di pemerintah, kemudian juga stakeholder yang lainnya ya, seperti dunia pendidikan, itu harus berupaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja kita, supaya tenaga kerja bisa menjadi drivers untuk
pemulihan ekonomi, baik melalui efisiensi maupun peningkatan produktivitas. Oke. Pak Bob, kalau Anda tadi menekankan efisiensi peningkatan produktivitas, lalu apa kenaikan harga BBM, kemudian juga kepengetatan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia, serta terbatasnya ruang fiskal ini akan memberikan perlindungan sosial, tapi di satu sisi juga harus diwaspadai, Pak. Ya memang kita perlu menjaga ya supaya konsumsi ini tetap terjaga karena drivers ekonomi Indonesia kan 50% tergantung konsumsi. Untuk masyarakat bawah, bantalan bansos ini rasanya akan terus dilanjutkan ya oleh pemerintah. Kalau nggak salah pemerintah sudah menyediakan kurang lebih 500 triliun ya bansos supaya konsumsi di masyarakat bawah ini tetap terjaga. Nah kemudian bagaimana meningkatkan juga konsumsi di menengah atas ya, karena yang rada nahan nih menengah atas juga gitu loh. Biasanya kan untuk mendorong supaya ada konsumsi menengah atas, pemerintah memberikan insentif ya seperti insentif di relaksasi PPNBM untuk otomotif, kemudian juga real estate ya. Cuma memang secara politis agak berat ya karena dianggap sebagai ya si pemerintah memberikan insentif untuk orang yang mampu ya. Tapi sebenarnya ini perlu kita dorong juga ya supaya ekonomi kita ada driversnya ya, ada kekuatannya. Kira-kira demikian. Tadi menarik Bapak mengatakan bahwa insentif untuk kalangan menengah ke atas seharusnya juga diberikan, tapi di satu sisi pasti menimbulkan gejolak sosial karena adanya tendensi pihak-pihak tertentu ya Pak terkait dengan seperti diberikan privilege sementara warga tidak mampu, terkesan mereka dianaktirikan mungkin. Lalu bagaimana Pak menciptakan iklim kondisi yang kondusif di tengah persiapan terjadinya resesi global Pak? Sebenarnya insentif kelas menengah itu komunikasinya harus diperbaiki ya. Kita sebenarnya bukan subsidi, tapi sebenarnya pemerintah mengembalikan pajak yang dibayar supaya orang akan lebih bergairah lagi meningkatkan konsumsinya, demand-nya. Ya, sehingga nanti square meter tax-nya government itu nggak akan berkurang. Ya, itu yang harus dikomunikasikan ya. Seperti di otomotif itu, sewaktu ada si PPNBM, itu pajak yang dibayarkan meningkat gitu. Tapi kan seolah-olah ini diberikan subsidi kepada kelas menengah. Padahal subsidi insentif itu semacam pancingan ya, sehingga konsumsi meningkat dan parameters dari pajak yang dibayarkan ke pemerintah malah meningkat. Nah sebenarnya itu yang harus dikomunikasikan dengan baik. Jadi lagi banyak negara ini sekarang melakukan inovasi ya di policy ekonominya, kemudian sosialnya. Tapi nanti kekuatannya adalah bagaimana mengkomunikasikan ya. Termasuk Ciptaker ini kan juga problemnya bagaimana mengkomunikasikan dengan baik. Sehingga kan optimisme di dunia usaha. Pak, kita bicara mengenai tenaga kerja ya Pak. Kalau kita bisa sedikit merevisi, mengevaluasi atau mereview 2022 banyak sekali PHK terjadi. Lalu Anda melihat bagaimana Pak di 2023 terutama tadi Bapak sudah memberikan gambaran sektor industri tekstil misalkan yang paling mulai terdampak. Ya untuk sektor ketenagakerjaan ini kan perlu kita lihat lagi ya. Kalau nggak salah 2022 itu berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan itu ada kurang lebih 900.000 tenaga kerja yang mencairkan JHT-nya. Ini kan sebenarnya indikasi mereka meninggalkan pekerjaan. Nah, ini perlu kita teliti ya. Apa yang menyebabkan mereka meninggalkan pekerjaan? Apakah karena ada penurunan produksi seperti di sektor tekstil, garment? Kemudian apakah ada shift karena ada perubahan teknologi? Ya. Kemudian juga apakah ada perubahan pola konsumsi sehingga pola produksinya juga berubah. Ini harus diteliti supaya kita bisa membuat strategi menghadapi situasi ke depan. Seperti di sektor otomotif misalnya sekarang mulai bergerak ke elektrifikasi. Itu kan ada perubahan teknologi. Ya, pasti ada satu supply chain yang akan berkurang ya karena teknologinya berubah. Tetapi ini meng-create rooms baru untuk pekerjaan-pekerjaan dengan teknologi yang baru. Jadi sebenarnya
untuk sektor tenaga kerjaan ini harus disiapkan transformasi ke tenaga kerjaan. Ya. Nah, sedang saya melihat tataran kita ini diskusi kita masih sekitar pengupahan, ya. Kemudian kita merupakan transformasi ke tenaga kerjaan. Baik Pak, terakhir Pak, singkat saja terkait dengan optimisme para pelaku usaha nih Pak. Seperti apa melihat 2023 Pak? 2023 kalau dunia usaha kan di tengah kanan harus melihat peluang, ya. Tengah menikmati peluang yang ada, dia harus melihat ancaman. Jadi dunia usaha tuh perlu melihat dari dua sisi. Kita melihat 2023 sebagai tahun pemulihan, tapi pemulihan ini tidak akan mengembalikan kita ke sebelum pandemik. Kita akan menemui yang disebut dengan new equilibrium. Jadi ada keseimbangan baru. Kita harus masuk ke pemulihan ini dengan cara-cara baru. Di lain sisi kita juga harus mencermati resesi ekonomi global yang pasti akan berdampak kepada kita. Kita nggak boleh bahwa kita anti resesi ya. Nah, kita pasti akan berdampak, tapi dampaknya mungkin berbeda dengan negara lain. Vietnam sekarang sudah mulai slowdown ya ekonominya. Kita juga harus perhatikan negara tetangga kita di Asia Tenggara yang profil ekonominya sebenarnya mirip dengan kita. Ya. Baik Pak Bob, terima kasih untuk perbincangannya. Selamat bertugas kembali dan salam sehat Pak. Oke, ya, terima kasih.